Cerita berkisah tentang Salsa, seorang CEO sebuah perusahaan robotika yang sedang naik daun dan memiliki keluarga yang harmonis. Semuanya tampak sempurna, namun tak ada yang tahu, di dalam diri Salsa bersembunyi seekor binatang liar yang menuntut untuk dibebaskan. Suatu malam, setelah kegiatan bercocok tanam yang terasa rutin dan hambar bagi Salsa, Bambang langsung tertidur pulas. Salsa yang merasa belum puas, bergegas ke ruang kerjanya, menonton film biru sambil bermain sendiri untuk memadamkan hasratnya yang masih berkobar. Keesokan harinya, ia sudah kembali menjadi ibu dan istri yang baik, memasak sarapan, menyiapkan keperluan keluarganya sebelum berangkat bekerja. Namun di tengah perjalanan, seekor anjing tiba-tiba menyerangnya. Beruntung seorang pria muncul dan segera menenangkan anjing itu hanya dengan satu perintah. Salsa sempat terpesona, tapi ia menepis perasaan itu dan melanjutkan perjalanan ke kantor. Namun, siapa yang menduga jika pria muda tadi ternyata salah satu karyawan magang yang baru diterima di perusahaannya. Karyawan magang itu bernama Johnny. Saat diperkenalkan oleh Mary, asisten Salsa, Johnny sempat melontarkan pertanyaan menyindir. Namun Mary segera membawa anak-anak magang itu tanpa memberi Johnny jawaban, dengan alasan Salsa masih memiliki kesibukan yang padat. Beberapa hari kemudian, Salsa bertemu Johnny di pantry dan meminta Johnny membuatkan kopi untuknya. Salsa yang masih penasaran bagaimana Johnny menjinakkan anjing itu bertanya padanya. Johnny berkata dia cuma memberi anjing itu roti. Ia juga menyuruh Salsa untuk tidak minum kopi setelah makan siang dan bertanya berapa gelas kopi yang diminum Salsa hari itu. Salsa kesal dengan ucapan Johnny, tapi anehnya ia tetap menjawab pertanyaan pria itu. Malamnya, Bambang kembali mengajak istrinya untuk bercocok tanam. Kali ini Salsa mengajak suaminya mencoba kreasi baru. Sayangnya Bambang tidak nyaman dan merasa seperti orang jahat. Salsa hanya bisa pasrah dan melanjutkan permainan mereka meski ia tidak merasa puas. Beberapa waktu kemudian, perusahaan mengadakan pesta yang mengundang keluarga para karyawan. Di tengah pesta, Mary mengungkit soal masa lalu Salsa dan itu membuatnya tidak nyaman. Diam-diam ia keluar ke balkon. Tak lama Johnny muncul dan meminjam korek. Membahas Natal sampai kemudian ia mengatakan sudah memilih Salsa untuk jadi mentornya. Salsa kaget, tapi Johnny meyakinkannya sebelum pergi. Oh no, you're on the list. I'm not a part of that program, so... I chose you as my mentor. What? I chose you as my mentor. Sorry, go ahead. No, you... No, go Look, ahead. I don't I was really reading have any... Oh, sorry. Thanks for the light. Keesokan harinya, Salsa menemukan dasi Johnny yang tertinggal saat pesta dan memungut dasi itu. Di tengah kesibukannya bekerja, fantasi liarnya mendadak muncul dan ia diam-diam menggunakan dasi Johnny untuk menuntaskan hasratnya. Beberapa hari kemudian, Salsa bertemu dengan Johnny di lift. Pria itu berkata sudah tidak sabar menunggu pertemuan mereka di hari Selasa. Meski tidak suka, tetapi ia tetap saja datang ke pertemuan itu. Ia memberi waktu 10 menit untuk Johnny dalam sesi perkenalan mereka hari itu. Awalnya Johnny bertanya bagaimana Salsa mulai membangun mimpinya, tapi obrolan mereka kemudian jadi memanas sampai Johnny mengatakan Salsa memiliki pribadi yang mau disuruh-suruh. I just want to see if I can... That was incredibly inappropriate. That was inappropriate. Sorry, I didn't mean to... Power. No, I think you like to be told what it is. You think I don't like power? No. Personalities? You No. think that's what I am? Ucapan Johnny membuat Salsa tersinggung. Kesal, ia melirik jam dan berkata waktu Johnny sudah habis. Namun saat Salsa hendak keluar, Johnny menahannya dan tubuh mereka jadi terlalu dekat. Gestur tubuh Johnny yang seolah menginginkan Salsa membuat wanita itu hilaf dan mencium Johnny. Hanya sebentar. Salsa tersadar dan meminta maaf lalu bergegas pergi. Sejak saat itu, Salsa mencoba untuk menghindari Johnny. Ia bahkan tidak membalas email untuk menentukan waktu pertemuan mereka selanjutnya. Namun Johnny tidak terima dan mengejar Salsa saat hendak pulang. Ia memaksa Salsa untuk membalas emailnya. Salsa marah, merasa sikap Johnny sudah keterlaluan. Namun Johnny beralasan kalau itu sudah ketentuan perusahaan. Akhirnya Salsa berjanji akan memikirkannya dan bergegas pergi. Tapi suara Johnny terus terngiang di telinganya. Sebenarnya ini bukan pertama kali. Sosok Johnny selalu ada di pikirannya sejak awal pertemuan mereka dan menjadi fantasinya. Karena itu Salsa berusaha menghindar. Ia takut pada dirinya dan pikirannya. Salsa tidak mau mengulang kesalahan yang sama seperti saat itu. Ia bertemu teman-temannya untuk mengalihkan pikiran. Sayangnya Johnny juga ada di tempat mereka minum-minum. Tak lama seorang pelayan membawakan segelas susu untuknya. Dalam hati Salsa berkata tidak mau meminum karena ia tahu susu itu dari Johnny. Namun entah kenapa ia malah meminumnya sampai habis. I don't think they do that. I ordered a... Can we all do one? Ketika ia hendak pulang, Johnny melintas dari belakangnya dan berbisik menyebutnya gadis baik. Hasrat Salsa semakin bergelora, tapi ia benci pikiran itu.
Saat pesta gala premier film yang disutradarai suaminya berlangsung, Salsa menyapa teman-teman suaminya, kemudian pamit dengan alasan ada pekerjaan mendadak. Namun ternyata Salsa pergi ke kantornya karena hari itu ia dan Johnny ada jadwal pertemuan mingguan dari program mentor yang diselenggarakan perusahaannya. Tiba di kantor, Salsa hanya menemukan sebuah catatan kecil di atas meja kerjanya. Ia pergi ke tempat yang ada di catatan itu, sebuah hotel. Saat ia masuk, tidak ada siapa-siapa. Hingga tak lama kemudian Johnny muncul. Salsa marah dan membentak Johnny karena pria itu sudah keterlaluan. Johnny menunjukkan kuasanya atas Salsa dan menyuruhnya berlutut. Salsa mulai terangsang dan melakukan perintah Johnny. Tapi kesadarannya muncul. Ia bangkit dan bergegas pergi. Sayangnya ia tidak kuat. Salsa berbalik dan berlari ke arah Johnny. Mencium pria itu dengan penuh gairah. Johnny menghentikannya dan berkata dia mau dengan cara yang lain. Salsa berontak, tapi akhirnya luluh di bawah kendali Johnny. Rasa bersalah menghantuinya, tapi juga ada sensasi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sensasi dikendalikan, bukan mengendalikan. Setelah hari itu, Salsa dan Johnny malah semakin terjerumus. Di kantor, Salsa adalah atasan yang otoriter. Tapi bersama Johnny, ia justru menemukan kenikmatan saat menyerahkan kendali atas dirinya. Hingga suatu hari saat pulang kerja, Salsa terkejut melihat Johnny ada di rumahnya. Salsa panik, ia memperingatkan Johnny agar tidak mengusik keluarganya. Johnny tersinggung dan mereka bertengkar hebat. I'm just trying to take care of you. But we have to keep it professional. What the fuck? I'm not gonna... I don't want to feel like this. Why are you making me like this? Car. Okay, it's No, okay. now you're making me mad. All right, no. Lock the car. No, Playing, come and on, that's you're natural. not a fucking child. Oh, whatever. Let me out. I thought what we were doing was like, you know, in my Okay, mind. because you look like a mother and I'm not interested. Get off me. Don't touch me. Hingga kemudian Johnny menelponnya dan mereka bertemu. Johnny bilang ia sudah tidak nyaman bekerja dengan Salsa dan akan minta dipindahkan. Salsa kaget, takut, pihak kantor akan menyelidiki dan hubungan mereka terbongkar. Ia mencegah Johnny untuk tidak melakukan niatnya, tapi Johnny mengabaikannya dan pergi. Dan malam itu saat Bambang mengajak Salsa untuk bercocok tanam, tiba-tiba Salsa marah, kesal. Ia meluapkan perasaan yang dipendam selama ini. Kenyataan kalau dia tidak pernah klimaks saat bercocok tanam dengan suaminya. Setelah itu Salsa pergi menemui Johnny di bar, tapi disuruh pergi oleh temannya. Keesokan harinya saat pagi, Salsa berusaha menjelaskan pada suaminya tentang keadaannya. Tapi Bambang tidak peka dan hanya menanggapi sekilas lalu berangkat kerja seperti biasa. Sementara Salsa semakin stres, hingga ia bertemu dengan Johnny pada jadwal mentoring mereka. Salsa meminta Johnny untuk tidak pindah, dan Johnny bersyarat Salsa harus melakukan apapun yang dia perintahkan. Salsa menyanggupinya, tapi kemudian sadar kalau dia sudah semakin dikendalikan oleh Johnny. How what works? This, I don't, the dynamic Sorry, is I'm not- so sorry. No, 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 no. Wait, come on. Oh, come on, Oh, Jesus but this is what I mean. I tell you what to do and you do it. Just to be safe if we're gonna do this. You're nervous? Yes. Yeah, you look nervous. I'm nervous. Saying it has nothing to do with your business or your. What did you do? Go to a library, look that up? Oh, no, it's about giving and taking power, no? Come on. Lalu mereka bertemu lagi, melanjutkan hubungan mereka. Namun kali ini berbeda. Salsa semakin tidak terkendali. Ia merasa memiliki. Tak diduga Mary mengetahui hubungannya dengan Johnny dan memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Namun lebih dari itu, ia ingin menjaga Salsa agar tidak tersesat terlalu jauh. Never stops. She can sleep in, I'll wake her up. Women with power would behave differently. I mean, we can discuss it now. Talk to you about my future at the company. Why would I be afraid of you? Here you are. Akhirnya Salsa mengakui perselingkuhannya, menjelaskan apa yang ada di pikirannya, tapi Bambang tidak paham dan ia merasa dikhianati. Bambang marah besar, mengusirnya dari rumah. Namun hubungan itu tidak berakhir. Bambang memergomi Salsa dan Johnny di villa mereka. Perkelahian terjadi. Bambang menuduh Salsa memanfaatkan Johnny, tapi pria itu membantah. Pada akhirnya Bambang memilih untuk merelakan Salsa. Johnny minta maaf dan pergi. I'm really sorry. Salsa meminta maaf dengan tulus dan mengakui kesalahannya. Bambang setelah pergulatan batin yang panjang akhirnya memaafkan istrinya. Perlahan mereka mencoba membangun kembali hubungan yang retak. Bambang bahkan berusaha berubah, mencoba memahami sisi gelap dan kebutuhan istrinya yang selama ini tak pernah ia sadari. Salsa kembali memimpin perusahaan dengan wibawa baru, membawa pelajaran pahit yang mengubahnya. Bambang berdiri di sampingnya menjadi pasangan yang lebih peka. Sementara itu Johnny terlihat di sebuah hotel ditemani seekor anjing hitam, simbol kendali dan kebebasan yang sejak awal mengikat benang merah dari kisah mereka.